Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan sebangsa dan setanah air. Izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dalam kelima Pancasila. Yang kelima adalah visi keadilan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan atau pendukung kekuasaan. Rasa persatuan dan kebersamaan akan lahir ketika kepemimpinan itu menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Adil dalam pemenuhan hak-hak sosial ekonomi, adil dalam perlakuan di depan hukum, adil dalam perlakuan politik. Maka ketimpangan dalam ekonomi sosial adalah salah satu permasalahan keadilan yang harus kita selesaikan bersama. Indonesia memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi, ketimpangan dari sisi pendapatan, ketimpangan dari sisi pengeluaran, wilayah, dan ketimpangan terhadap akses kebutuhan hidup dasar. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Ini menurut Oxfam pada 2017. Dan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% aset di Indonesia. Ini Credit Suisse di tahun 2017. Bank Dunia juga angkat bicara, pertumbuhan ekonomi satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20% orang terkaya, sementara 80% sisanya tertinggal di belakang. Jika kondisi ketimpangan ekonomi yang tinggi ini tidak kita koreksi bersama, maka bangsa Indonesia ini akan terus berjalan ke arah kesenjangan yang akan semakin merusak kohesi sosial dan akhirnya memicu ledakan sosial. Tentu kalau ini terjadi, visi 2045 akan sangat sulit untuk bisa dicapai. Maka di kemudian hari ini harus ada koreksi-koreksi terhadap hal seperti ini sehingga terjadi pemerataan yang lebih baik daripada ketimpangan yang terjadi pada hari ini. Visi keadilan harus termanifestasi berbagai dimensi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam pendapatan dan distribusi aset. Dalam bidang sosial, negara harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi warganya untuk memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Dalam bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, 17 Agustus 2021 yang lalu, kita telah memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Saya ingin mengungkapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tentu sudah banyak capaian-capaian yang telah diraih selama lebih dari 7 dekade usia kemerdekaannya. Dan tentu kita juga melihat masih ada berbagai permasalahan bangsa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum kita tuntaskan bersama-sama. Maka menuju 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2024, seluruh komponen anak bangsa di Indonesia ini haruslah mari kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk menuntaskan janji-janji kemerdekaan yang belum tertunaikan.